Selama ini kita kalau mendengar kata kitab yang terpikir adalah Al-Quran. Yes, itu juga kitab. Secara syar'i itu kitab. Nabi ada berapa? Nabi ada berapa? Nabi dan Rasul ada berapa? Ya banyak sebetulnya. Cuman yang kita kenal 25. Kitab ada berapa? 4. Tekor dong. Nabinya 25, kitabnya 4. Tekor dong. Berarti ada Nabi dan Rasul ceramahnya gak pakai kitab gitu? Makanya kita harus pinter. Nabi dan Rasul semua dapat kitab. Cuman kitab yang didapatkan mereka ini ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Berarti kitab itu ada 2. Nabi Ibrahim juga dapat kitab, Nabi Musa juga dapat Nabi Sulaiman dapat kitab, Nabi Adam dapat kitab, Nabi Ilyas dapat kitab, Nabi Yunus dapat kitab. Semua Nabi dan Rasul itu dapat kitab. Tetapi yang kita kenal kan Taurat punyanya Musa. Betul? Injil punya Nabi Isa. Itu kan? Zabur Nabi Daud. Pinter kalian belajar di SD dulu ya. Al-Quran punyanya Nabi Muhammad. Nah, Nabi dan Rasul yang kita kenal 25. Masa ada Nabi dan Rasul gak bawa kitab? Gak mungkin dong. Mereka itu dibimbing oleh wahyu. Jadi kitab yang sebenarnya sebetulnya tiada lain adalah kitab hidup yang ada pada diri setiap para nabi, para rasul. Siapa itu? Tiada lain adalah Dia sang pemilik semesta. Itu kitab yang asli. Ya. Makanya kita harus kenal kitab kita. Maka di Quran dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika. Baca kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Itu yang akan membimbing kita, kitab kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Semua umat Islam pasti tidak meragukan Al-Quran. Setuju. Tetapi apakah kita sudah dapat petunjuk dari Al-Quran? Kan itu masalahnya. Betul nggak? Bahkan ulama-ulama besar mengatakan banyak orang membaca Quran hanya kulit luarnya saja. Dalamnya Quran sampai sekarang masih perawan. Tidak ada yang menyentuhnya. Berarti hudannya nyampe ke kita? Belum. Sedangkan untuk bahagia syarat pertama adalah harus mencapai Al-Fatihah, harus mencapai Alif Lam Mim, harus mencapai zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Pertanyaan lagi. Apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Karena syarat untuk bahagia harus jadi orang yang bertakwa kan? Tanya lagi Quran. Quran, siapa orang yang bertakwa? Quran menjelaskan di Al-Baqarah juga ayat 63. Orang yang bertakwa itu satu kata Quran, yang sudah mengambil janji. Yang kedua, yang sudah diangkat kesadarannya. Yang ketiga, yang sudah mengalami yang ditunjukkan Allah di kesadarannya. Yang keempat, yang sudah bisa mengingat apa yang Allah tunjukkan kepadanya. Pernah dengar? Itu Al-Baqarah baru 63. Kalau one day one jud kan itu udah kelewat. Betul enggak? Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu takwa tuh begitu kata Quran. Berani enggak ngaku jadi orang bertakwa sekarang? Berani? Ya kalau orang yang nekat enggak ngalami juga berani. Kalau orang yang sadar mau bilang saya termasuk apa tidak? Dia lihat lagi. Apa ciri orang yang bertakwa menurut Al-Quran? Lanjut. Baru apa? Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Lanjut. Orang yang sudah mengimani yang gaib. Allah bilang dalam Quran, wal awalu
wal akhiru wad dhahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang dohir, dia yang batin. Berarti yang dohir siapa? Dia. Yang batin siapa? Dia. Selama ini kita tahunya Allah itu goib. Pada Allah bilang, yang goib aku, yang batin, yang dohir juga aku. Bagaimana kita bisa meyakini Allah kalau sampai sekarang masih goib? Sedangkan Allah bilang, yang goib aku, yang nyata juga aku. Berarti Allah itu yang nyata dia, yang goib juga dia. Berarti sesungguhnya Allah itu sebetulnya baru bisa kita yakini kalau kita sudah merasakan kenyataan Allah dalam diri kita. Baru dohir itu. Sudah sampai situ ngajinya belum? Belum? Mau kapan? On the way. Sekarang OTW sudah diganti GTW. Udah lihat saya semuanya. Nah setelah kita bisa mengimani yang goib itu betul-betul sudah diimani dan kita sudah membuktikan bahwa yang goib itu nyata senyata-nyatanya dan kita merasakan kehadirannya dalam diri kita. Bahkan kita tidak merasa terpisah satu detik pun. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Nyata senyata-nyatanya. Saya mau nanya, napas nyata? Karena kehadiran napas kita bisa melihat. Melihat nyata. Karena kehadiran napas kita bisa mendengar. Mendengar nyata. Karena kehadiran napas kita bisa bicara. Bisa bicara nyata. Kalau kesadaran sudah sampai di situ. Oh, yang dohir dia, yang batin dia. Aku sudah tidak melihat dia batin lagi. Tapi dohir dalam diriku. Karena dia nyata senyata-nyatanya. Tidak merasa keterpisahan dengan dia. Baru berikutnya apa? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Baru mendirikan salat. Bapak Ibu, saya mau nanya sekarang, sedang duduk, sedang berdiri? Coba berdiri. Coba berdiri. Nah, jadi untuk berdiri kan pasti harus bangkit dari duduk. Kenapa di Quran itu tidak dikatakan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat? Berarti mendirikan itu asalnya tidur harus bangun. Asalnya enggak sadar harus sadar. Makanya di Quran Allah mengatakan orang mabuk tidak boleh mendekati tempat sholat. Yang dimaksud mabuk itu bukan minum khamar. Orang yang sedang minum khamar mah boro-boro ingat sholat. Kita selamanya menganggap, oh saya mah udah gak mabuk. Betul gak? Karena gak minum khamar. Mabuk itu artinya kondisi kita tidak sadar. Tidak sadar itu artinya tidak tahu siapa yang kita sembah. Maka Nabi Muhammad kan mengenali Allah dulu baru sholat. Beliau Isra Mi'raj dulu baru sholat. Itu sunnahnya Nabi. Diajarkan oleh beliau. Kok kita tidak hanya memperingati aja. Kapan kita mau do? Do, harus do. Karena bahagia itu kan harus do. Do what you love. 4 kata. Lanjut. Jadi harus mendirikan sholat. Jadi mendirikan itu harus apa? Harus bangkit dulu. Yang namanya bangkit itu berarti dari tidak sadar menjadi sadar. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak ingat menjadi ingat. Dan jelas kita sudah tidak bisa menyangkal. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Setelah waqimis shalah berikutnya apa? Ayo, udah pinter? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Baru di situ. Kita ini sudah tidak melekat lagi. Melakukan kebaikan itu merupakan suatu kebahagiaan.
Kebahagiaan bukan imbalan dari kebaikan. Nih saya kasih tahu, orang yang masih melekat pada hartanya. Karena dia tidak tahu jati dirinya, dianggapnya dirinya itu tubuh, dianggapnya dirinya pikiran, dia akan dikendalikan oleh pikiran. Semua orang yang dikendalikan oleh pikirannya pelit, auzubillah. Boro-boro berbagi buat orang lain. Buat dirinya sendiri aja dia pelit. Duit banyak bukan dinikmati, disimpan, mati aja. Betul? Lanjut apa katanya? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini ada syaratnya, yaitu orang yang telah mengimani apa yang diturunkan kepada kamu dan diturunkan pada orang-orang sebelummu. Kan ada pertanyaan, emang diturunkan apa kepadamu? Sudah mengalami pengalaman apa? Tidak pernah bertanya. Kalau saya nanya, apa sih yang diturunkan? Kan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelumku? Pada leluhurku, pada ayahku, pada ibuku, dan apa yang sudah diturunkan kepadaku? Apa ya? Sedangkan itu adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Sedangkan itu adalah syarat untuk bahagia. Kalau gitu timbul pertanyaan sekarang, masih banyakkah PR-nya? Masih banyak PR-nya? Masih banyak yang harus dipelajari? Hah, luar biasa ya. Untung aja hadir di sini ya. Makanya saya bilang, tubuh ini ibarat botol. Tahu botol? Ini botol. Botol. Diisi air mineral 5.000. Diisi jus 15.000. Diisi madu, ada jualan madu pakai botol juga. Sudah mulai ratusan ribu. Diisi minyak wangi jutaan. Diisi air comberan ini botolmu ini mau diisi apa? Mau diisi air mineral, mau diisi jus, mau diisi madu, mau diisi minyak wangi, mau diisi air comberan, ya terserah. Allah tuh cuma menyediakan botol. Silahkan kamu isi apa. Saya heran ya. Banyak orang yang senang mengisi botolnya dengan comberan. Yang kotor-kotor dimasukin. Fitnah dimasukin. Hoak dimasukkan. Yang tidak ada artinya dimasukkan. Omongan orang yang buruk masukkan. Dibicarakan, didiskusikan berulang-ulang. Ya sudah, botol ini jadi isinya comberan. Ya kalau isinya comberan, tawarkan 5.000, ada yang beli? Heran saya, kok banyak yang seneng ya ngisi botolnya ini dengan yang gak berarti. Isi atuh dengan minyak wangi, biar ratusan juta harganya. Tahu minyak wangi? Minyak wangi itu, kalau saya pakai minyak wangi saya lewat. Kelihatan gak wanginya? Kelihatan gak? Wangi itu ajaran universal. Ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Itu pesan minyak wangi. Ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Bukannya itu. Bukannya itu yang diajarkan leluhur kita. Dia itu ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Kosong tapi isi. Isi tapi kosong. Cari ilmunya. Saya belasan tahun cari ilmu itu. Saya gak berhenti mencari. Setelah ketemu, saya cuma bisa bersyukur. Ternyata hidup itu begitu luar biasa. Sangat
menakjubkan. Yuk, mau isi apa? Air mineral? Minyak wangi? Awas, minyak wanginya jangan cap duyung. Ada yang bilang sama saya, kalau lewat katanya wanginya enak. Minyak wanginya apa? Hermes. Kenapa? Ya karena saya berpikir kebeli. Kalau berpikir mahal saya tidak kebeli. Masa begitu saya lewat, kalau kita berpikir kebeli, ya pasti kebeli. Kalau berpikir mahal, enggak kebeli. Sampai sekarang nih saya, enggak pernah saya beli bensin yang disubsidi. Saya sering ketemu, mohon maaf teman-teman saya. Ya sama-sama dengan saya kerja, ASN, golongannya juga tinggi. Jadi kalau beli bensin itu kan suka dilihat-lihat nomornya, dicatat-catat. Aduh kalau saya gengsi. Ternyata belinya Pertalite, belinya biosolar, itu subsidi. Berarti kalau subsidi tangan kita di bawah. Ya sudah, kalau belinya subsidi, kamu pantaskan dirimu subsidi. Ya disubsidi. Gak banyak duitnya. Tapi kalau kita memantaskan diri, saya gak mau subsidi. Subsidi bukan buat saya. Saya bisa loh daftar My Pertamina, bisa. Dan saya bisa mendapatkan subsidi itu. Dan saya tidak melakukan. Saya beli Pertamax, Turbo. Kalau Pertalite itu kan warnanya kuning kan. Ya itu beras kencur. Kalau Pertamax warnanya biru. Biru itu sudah oksi itu. Oksi. Ini jangan-jangan saya iklan. Kalau turbo, Pertamax turbo, merah, anggur. Silakan. Mau kunyit asam, mau oksi, biru, mau merah. Ada nggak duit warna kuning? Biru atau merah? Makanya saya beli yang biru atau yang merah. Makanya selalu ada si biru dan si merah di sini. Ya karena kita pantaskan diri kita untuk kebeli, ya kebeli. Itu hukum tarik menarik. Maaf ya. Saya sering ketemu ya teman-teman saya. Loh, kok belinya yang gitu? Kita mampu tetapi kita tidak dimampukan oleh pikiran kita. Licik jadinya, yang bukan haknya diambil. Sebetulnya kalau semua orang Indonesia ini jujur ya, mohon maaf ya. Ya sudah, yang memang perlu subsidi, beli subsidi. Yang mampu jangan beli itu haknya mereka. Saya kira cukup bensin itu. Tidak mungkin harus ditambah kuotanya. Ini saya kritik nih yang suka beli subsidi. Padahal pengusaha. Ya udah kamu usahanya empot-empotan aja terus. Begitu saya lihat, beli bensinnya kunyit asam. Saya bukan merendahkan ya. Cuman ini kan kritik. Karena kita ini kalau bicara korupsi, bicara mental. Anda nggak korupsi, tapi kalau beli yang subsidi padahal Anda mampu, korupsi. Dan itu nggak berkah. Coba pantaskan diri kita. Bisa beli yang mahal. Dan itu kebeli. Kebeli. Percaya sama saya. Rezekinya akan dilimpahkan. Pikirannya yang positif. Itu sebabnya tujuan hidup itu bukan untuk menguasai orang lain. Bukan menguasai alam semesta. Tapi tujuan hidup itu adalah menguasai diri sendiri. Coba, kuasai diri kita. Kalau kita menguasai diri, tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang keliru. Karena apa? Menguasai diri berarti sang kesadaran dari dalam diri kita selalu menjadi kompas diri. Percaya sama saya.
Itu yang disebut dengan nurani. Apa sih sebutannya namanya? Saya nggak tahu. Yang penting saya selalu mendengar suara itu ada di dalam.